Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hanindia Farasita dengan NIM 120-24015 dari kelas 17 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah sebagai ujian akhir semester. Seperti yang saya katakan sebelumnya, presentasi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah dari saya dan rekan-rekan kelompok saya dengan judul Studi Dampak Cuaca Ekstrim pada Aktivitas Akademik dan Sehari-hari berdasarkan mahasiswa ITB Jatinangor. Selanjutnya, saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengenai kenapa kami melakukan penelitian ini. Jatinangor, sebagai kawasan pusat pendidikan, sering mengalami fenomena seperti hujan deras, hujan ekstrim, angin kencang yang dapat menghambat mobilitas akademik. Meski cuaca ekstrim telah banyak dikaji oleh ilmuwan, pengalaman mahasiswa sendiri dalam menghadapinya masih minim diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk fokus mengeksplorasi pada persepsi mahasiswa ITB Jatinangor terhadap dampak cuaca ekstrim, guna memberi wawasan yang dalam untuk menjadinya sebagai dasar kebijakan yang lebih responsif dan adaptif. Nah, mungkin di sini akan lebih dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud sebenarnya oleh persepsi mahasiswa. Jadi, kami buat rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, mengenai bagaimana persepsi mahasiswa ITB Jatinangor terhadap dampak cuaca ekstrim pada aktivitas akademik mereka. Selanjutnya, apa saja bentuk dampak cuaca ekstrim yang dapat dirasakan oleh mahasiswa ITB Jatinangor dalam aktivitas sehari-hari? Dan terakhir, bagaimana mahasiswa ITB Jatinangor dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca ekstrim dalam melakukan aktivitas akademik dan sehari-harinya? Dan di sini adalah tujuan dari penelitian ini. Pertama, mengetahui jenis cuaca ekstrim yang paling sering dirasakan oleh mahasiswa ITB di Jatinangor berdasarkan pengalaman dan pengamatan, mempelajari dampak cuaca ekstrim, menggali dampak cuaca ekstrim terhadap aktivitas seharian, memahami persepsi mahasiswa terhadap resiko cuaca, dan memberikan rekomendasi berdasarkan persepsi mahasiswa agar kampus lebih siap. Dan selanjutnya adalah manfaat yang kita inginkan dari penelitian ini, yaitu untuk memperluas wawasan ilmiah terkait dampak cuaca ekstrim pada aktivitas mahasiswa. Selanjutnya memberi gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa ITB Jatinangor akibat cuaca ekstrim, dan selanjutnya membantu mahasiswa dan masyarakat kampus untuk memahami pentingnya kesadaran dan akan dampak cuaca ekstrim. Dan di sini adalah metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama berupa kuesioner. Kuesioner akan disebarkan secara daring melalui media sosial dengan target 25-50 responden, karena penelitian ini berupa kualitatif sehingga jumlah responden tersebut sudah cukup. Dan selanjutnya adalah studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait apa itu cuaca ekstrim dan dampaknya. Dan di sini adalah salah satu penelitian terdahulu yang bisa menjadi contoh untuk penelitian kami ini. Muhammad Fatih 2023 telah menyoroti dampak curah hujan terhadap proses belajar MTS Hudatul Falah. Hal ini serupa, hanya bedanya adalah target penelitian dan juga lokasinya. Dan mungkin di sini Muhammad Fatih lebih menyoroti mengenai curah hujan, sedangkan kami itu lebih kepada cuaca ekstrim. Dan di sini adalah landasan teori yang kami gunakan untuk penelitian. Pertama, mengenai cuaca dan iklim secara keseluruhan. Pada dasarnya, cuaca itu berbeda dengan iklim, karena cuaca merupakan keadaan atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dan dapat berubah dengan cepat, yang dipengaruhi oleh faktor lokal seperti letak geografis, topografi. Dan di sini penjelasan mengenai cuaca ekstrim itu sendiri. Cuaca ekstrim merupakan kondisi atmosfer yang berlangsung di luar batas normal dan berpotensi menimbulkan gangguan signifikan terhadap lingkungan. Cuaca ekstrim bisa dipengaruhi oleh perubahan iklim global, fenomena atmosfer berskala besar, dan juga urbanisasi yang mengubah kondisi lingkungan alami. Dan apa hubungan cuaca ekstrim dan akademik? Cuaca ekstrim memberi pengaruh besar terhadap mobilitas aktivitas akademik, seperti hujan lebat, suhu tinggi, banjir, dan angin kencang dapat mengganggu rutinitas mahasiswa.
Kegiatan akademik yang bersifat lapangan seperti praktikum, survei, maupun penelitian luar ruang juga rentan tertunda atau bahkan terbatalkan karena kondisi yang tidak mendukung. Jika gangguan ini terjadi secara terus-menerus, hal tersebut akan sangat mempengaruhi studi mahasiswa. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Sebelumnya, selama waktu 2 minggu, kami telah menyebarkan kuesioner kepada 36 responden, dan berikut adalah hasilnya yang akan kami bahas. Pertama, salah satu pertanyaan di kuesioner adalah, bagaimana responden mendefinisikan cuaca ekstrem? Jawabannya beragam. Banyak yang menjawab hujan badai, cuaca yang berubah-berubah, panas, dan pada dasarnya tidak lazim di zona iklimnya. Dan 94,4% responden menyatakan bahwa mereka semua merasakan cuaca ekstrim selama di Jatinangor. Cuaca ekstrim ini meliputi hujan lebat, hujan yang disertai angin kilat atau petir, angin kencang, suhu udara yang panas yang ekstrim, atau suhu udara dingin yang ekstrim. Dan menurut responden, kejadian cuaca ekstrim ini terjadi cukup kadang-kadang, tidak sering, tidak jarang juga. Dan menurut responden, cuaca ekstrim ini terjadi di sekitaran pertengahan musim penghujan menuju kemarau, dengan puncaknya di Februari. Lalu, ketika ditanyakan apa saja dampak yang responden rasakan dari kondisi cuaca ekstrim tersebut, banyak yang menyatakan bahwa aktivitas di luar ruangan dan di kampus itu sulit. Jadi tidak bisa pergi kemana-mana, bahkan untuk menjemur pakaian di luar pun tidak bisa. Lalu ketika ditanyakan bagaimana responden beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ekstrim, responden banyak yang sudah mulai menyediakan payung dan topi, jas hujan, dan juga menyiapkan fisik dengan meminum vitamin dan juga istirahat yang cukup. Lalu di sini akan disimpulkan hasil responden. Berdasarkan kuesioner 36 mahasiswa ITB Jatinangor, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, 94,4% mengatakan bahwa mereka mengalami cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Lalu, dampak cuaca ekstrim pada aktivitas sehari-hari mahasiswa itu mempengaruhi kondisi fisik dan mental. Secara fisik, perubahan cuaca ekstrim menurunkan daya tahan tubuh, seperti saat tubuh basah dari perjalanan kampus, sehingga memicu flu akibat paparan dingin di kelas. Secara mental pun, mahasiswa merasa cemas dan juga mungkin malas ketika terjadi cuaca yang tidak diinginkan. Selain itu, cuaca juga menyulitkan proses menjemur pakaian, menyebabkan bau yang tidak sedap akibat bakteri ataupun jamur, yang juga bisa menjadi resiko kesehatan. Rasa aman ketika beraktivitas di luar juga menurun, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk jalan di luar dan juga biaya transportasi online yang meningkat ketika hujan turun. Lalu ketika mahasiswa dalam menghadapi cuaca ekstrim, mereka melengkapkan dirinya dengan perlengkapan anti hujan, dan juga rutin olahraga, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga pola tidur, dan juga menggunakan headset bagi yang terganggu dengan cuaca hujan. Meski demikian, tidak semua mahasiswa mampu beradaptasi optimal karena keterbatasan fasilitas pendukung. Sehingga ketika disimpulkan, berdasarkan kuesioner yang melibatkan 36 mahasiswa Jatinangor, sebagian besar mengalami cuaca ekstrim yang berdampak langsung terhadap akademik, mobilitas, dan kesehatan fisik, dan juga psikologis mereka. Mahasiswa telah melakukan berbagai cara adaptasi, tapi tidak semua mahasiswa mampu beradaptasi secara optimal karena keterbatasan fasilitas pendukung. Sebagai sarannya, pihak kampus disarankan menyediakan sarana penunjang yang lebih memadai, seperti memperbanyak jalur teduh, koneksi internet stabil, dan juga diperlukan melakukan perkuliahan yang fleksibel ketika cuaca tidak bersahabat, serta edukasi tentang kesiapsiagaan mengenai cuaca ekstrim melalui informasi cuaca dan pelatihan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan baik dari konten yang disampaikan maupun cara penyampaian saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.